Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, jumpa lagi dengan Bu Ririn di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Seperti halnya organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita juga terdiri atas organ kelamin dalam atau internal dan organ kelamin luar atau eksternal. Nah, setelah kita membahas tentang organ reproduksi wanita bagian dalam dan luar, kita akan membahas tentang oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis adalah suatu proses dari pembentukan sel telur dari sistem reproduksi wanita. Untuk lebih jelasnya tentang oogenesis, silahkan kalian buka LKS kalian halaman 7.4. Di situ dijelaskan dengan sangat jelas tentang tahapan dan proses oogenesis. Siklus menstruasi pada wanita. Setiap bulan, wanita melepaskan satu sel telur dari salah satu ovariumnya. Hal itu terjadi jika sel telur ini tidak mengalami pembuahan. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh beberapa hormon yang paralel dengan pertumbuhan lapisan rahim untuk mempersiapkan implantasi atau perlekatan dari janin atau proses kehamilan. Nah, sistem hormonal yang mempengaruhi siklus menstruasi tersebut adalah 1. FSH RH yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan FSH. Yang kedua, LH-RH yang dikeluarkan hipotalamus untuk merangsang hipofisis mengeluarkan LH. Yang ketiga, PIH yang menghambat hipofisis untuk mengeluarkan prolaktin. Secara garis besarnya, fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari, di mana dalam masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi.
Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron, di mana pada saat yang sama hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Nah, selama masa menstruasi inilah hormon estrogen pada wanita akan berada pada tingkatan yang rendah. Makanya tidak heran jika secara emosional wanita akan lebih mudah marah atau tersinggung selama mengalami menstruasi. Selain itu, pada awal-awal menstruasi, nyeri pada bagian perut juga kerap dialami oleh wanita. Nah, nyeri ini dipicu karena adanya kontraksi dalam rahim, di mana kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Adanya kontraksi yang kuat dalam rahim inilah yang menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan lancar. Dan karena kekurangan asupan oksigen inilah maka kram atau nyeri perut dirasakan wanita selama menstruasi. Tetapi meskipun menyebabkan rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi itu sebenarnya berfungsi untuk membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Nah, sekarang kita jadi tahu kan kenapa sebagian besar wanita di awal menstruasi selalu merasakan sakit pada bagian perutnya. Untuk lebih jelasnya tentang siklus menstruasi atau bagaimana menstruasi itu bisa terjadi, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 8 dan juga halaman 9. Oke, sekarang kita ke tugas hari ini. Setelah melihat video penjelasan singkat tentang organ reproduksi wanita dan juga siklus menstruasi, tugasnya kalian sekarang adalah 1. Silahkan kalian jelaskan bagian-bagian organ reproduksi wanita, baik bagian dalam maupun bagian luar, beserta fungsinya ya. Yang kedua, jelaskan tentang siklus menstruasi, bagaimana menstruasi itu bisa terjadi, dan juga kenapa sebagian besar wanita mengalami nyeri haid ketika menstruasi. Silahkan kerjakan tugas kalian di buku tulis dan jangan lupa tulis nama lengkap beserta absen di pojok kanan atas. Ingat, nama lengkap bukan nama panggilan. Silahkan difoto kemudian dikirim ke nomornya Bu Ririn ya via Japri. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.